Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3, muatan bahasa Indonesia. KD Bahasa Indonesia 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik mampu menjelaskan tentang wawancara dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan tepat. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara, macam-macam wawancara, kata tanya, kosakata baku, dan kalimat efektif. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang sesuatu. Orang yang menyampaikan pertanyaan disebut pewawancara, sedangkan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan disebut narasumber. Macam-macam wawancara. Wawancara individu adalah wawancara dengan satu narasumber. Wawancara konferensi adalah wawancara dengan sejumlah narasumber dengan sejumlah pewawancara. Wawancara bebas adalah wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan. Wawancara terbuka adalah wawancara yang jawabannya bebas. Dan wawancara tertutup adalah wawancara yang jawabannya terbatas. Pertanyaan yang dapat muncul dari gambar ini, pertama, di mana tanaman singkong dapat tumbuh? Kedua, bagaimana ciri-ciri tanaman singkong? Ketiga, bagaimana cara menanam tanaman singkong? Keempat, bagaimana cara mengolah tanaman singkong? Kelima, mengapa singkong dapat dijadikan sebagai pengganti makanan pokok? Kata tanya. Yang pertama, apa? Siapa? Di mana? Kapan? Berapa? Mengapa? Bagaimana? Kegunaan kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang dilakukan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku dalam sebuah peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah.
Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses kejadian. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kumpulan kata yang ada dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan dengan baik dan benar. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif yaitu menurut PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa tujuan penggunaan kalimat efektif? Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah untuk menyampaikan gagasan, informasi, perasaan penulis kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Contoh kosakata baku dan tidak baku. Contoh kosakata tidak baku yang pertama yaitu apotik. Sedangkan contoh kosakata bakunya adalah apotek. Hingga yang terakhir, contoh kosakata tidak baku, yaitu wujud, sedangkan contoh kosakata bakunya adalah wujud. Contoh kalimat tidak efektif. Ibu membeli sayur dan serta buah-buahan. Biji kedelai adalah merupakan bahan dasar untuk membuat kecap. Petani bekerja keras demi untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Contoh kalimat efektif, ibu membeli sayur dan buah-buahan. Biji kedelai merupakan bahan dasar untuk membuat kecap. Petani bekerja keras untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, ibu membeli sayur dan serta buah-buahan. Jika sudah ada kata dan, maka tidak perlu lagi ditambahkan kata serta. Untuk contoh kalimat tidak efektif yang kedua, biji kedelai adalah merupakan bahan dasar untuk membuat kecap. Jika sudah ada kata merupakan, maka tidak perlu ditambahkan kata adalah. Sedangkan yang ketiga, petani bekerja keras demi untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Jika sudah ada kata untuk, maka tidak perlu lagi digunakan kata demi. Itulah beberapa pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini pada pembelajaran 1 dan 3 muatan bahasa Indonesia. Kita sudah membahas tentang wawancara, macam-macam wawancara, kata tanya, kosakata baku, dan kalimat efektif. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk anak-anak, tetap semangat dan rajin belajar ya, walaupun dalam kondisi belajar di rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.